wanita hebat Jemaat MCC BSD. Jumpa lagi di program Women's Talk, di mana kita akan sharing dan saling memberkati mengenai tokoh wanita yang ada di Alkitab yang menginspirasi dalam hal iman setiap mereka. Bersama dengan saya Ellen dan teman saya Tasya. Jumpa lagi di Women's Talk, dan sebelum kita mulai, kita menaikkan pujian. Sebagai ucapan syukur kita mau katakan Allah sumber kuatku. Mari bersama katakan, hanya kau milikku, hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milik kami Tuhan, haleluya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, Allah sumber kekuatan setiap kita. Baiklah para wanita hebat, mari kita bersatu di dalam doa untuk membuka program ini. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, karena hari ini kami Kau berikan kesempatan untuk kembali belajar dari anak-anak-Mu Tuhan, wanita-wanita Tuhan yang luar biasa yang ada di dalam Alkitab. Berikan kami hikmat, Roh Kudus, bukakan segala kebenaran-Mu, dan kami percaya setiap kami hari ini akan semakin diberkati dan diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah para wanita hebat, saat ini kita akan memanggil narasumber kita. Dengan penuh sukacita kita sambut Evangelis Berta Magdalena Titale. Shalom Kak Berta, apa kabar Kak? Silakan duduk. Shalom Sasha. Shalom Kak. Para wanita hebat, hari ini saya melihat penampilan Kak Berta luar biasa ya. Saya pengen tanya dulu sebelum kita mulai nih Sya ya. Saya penasaran Kak Berta ini kain apa ya? Bagus sekali loh. Iya nih, kebetulan saya memakai pakaian adat Bandi, pakaian adat wanita Bandi. Wow, bagus sekali ya. Dan pastinya kalau para wanita hebat di rumah tertarik bisa menghubungi Kak Berta. Wah, boleh juga ya. Kita harus bangga memakai pakaian daerah bangsa kita sendiri ya. Betul. Baiklah Kak Berta, hari ini kan kita episode kedua nih. Kita akan membahas tokoh wanita di Alkitab. Hari ini kita akan membahas siapa Kak Berta? Yes. Hari ini wanita-wanita hebat kita akan membahas tokoh Marta di dalam Alkitab. Nah, seperti yang sering kali kita dengarkan, kita sudah tahulah tentang Maria dan Marta. Dan penafsiran umum yang sering kali kita dengar adalah bahwa Maria lebih disukai
disukai dari Marta karena Maria bersedia duduk diam di bawah kaki Yesus. Sedangkan Marta yang sibuk dipercaya kurang disukai oleh Tuhan Yesus karena tidak mau duduk di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi apakah benar bahwa Tuhan Yesus tidak mengasihi Marta? Hari ini kita akan belajar bersama tentang kepribadian Marta dan mengenal tokoh Marta lebih dekat lagi supaya kita sama-sama diberkati. Wow, seperti kita nggak sabar nih Syah ya, karena kita pengen tahu karena yang banyak memang lebih disebutkan tuh Maria gitu ya. Kak Betul Berta. sekali. Berarti Kak Berta kita udah siap nih, apa yang menarik dari pribadi seorang Marta? Oke, sebelum kita tahu lebih lagi, mari saya mau ajak kita semua para wanita hebat untuk membuka di Lukas 10 ayat 38 sampai yang ke-41. Saya akan membacakan buat kita semua para wanita hebat. Lukas 10 ayat 38 sampai 41 tentang Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, hari ini kita mau lihat apakah betul Tuhan Yesus yang menegur Marta karena terlalu sibuk. Artinya Tuhan Yesus tidak mengasihi Marta. Kita akan buka bersama di Yohanes 11 ayat yang kelima. Wanita hebat bisa membaca di rumah dan membuka bersama-sama di Yohanes 11 ayat kelima. Di situ firman Tuhan berkata, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Nah, wanita hebat, tidak benar bahwa Tuhan Yesus tidak mengasihi Marta ketika Tuhan Yesus menegur Marta. Di Yohanes 11 ayat yang kelima dengan jelas dikatakan Yesus mengasihi Marta. Nah, ini menjadi pembelajaran buat kita bahwa Yesus mengasihi setiap kita. Dan ketika kita tahu Yesus mengasihi kita, kita sadar bahwa itu identitas yang utama dari setiap kita yang dipanggil dan dijadikan anak-anaknya. Kita tidak perlu merasa bahwa kita harus minder atau membandingkan dengan pelayanan-pelayanan yang lain. Tapi kita tahu identitas kita dikasihi oleh Yesus. Nah, itu yang harus menjadi dasar bagi pelayanan setiap kita. Nah, yang kedua yang kita bisa ambil dari kepribadian Marta adalah Marta juga mengasihi Yesus, wanita hebat. Kalau kita lihat di ayat yang ke-38 dikatakan bahwa kita buka bersama-sama di ayat yang ke-38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta, catat baik, menerima dia. Nah, artinya ini bukan Yesus yang memang mau datang ke rumahnya, tetapi sepertinya ditulis di sini dalam perjalanannya Yesus, Marta menerima dia. Orang yang menerima artinya menyambut. Orang yang menerima berarti sudah mempersiapkan kedatangan tamunya. Di sini kita bisa lihat Marta menyambut Yesus, bahkan bukan cuma Yesus, tetapi dengan rombongannya. Kita tahu bersama-sama Yesus bersama ke-12 muridnya. Dan Marta begitu siap mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut Yesus. Kalau kita lihat di
di firman Tuhan, barang siapa menyambut aku, dikatakan. Ya, kita akan baca bersama di Matius 10 ayat 41 dan 42. Barang siapa menyambut seorang nabi seperti nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Nah saudara, Marta menerima Yesus. Marta menyambut Yesus di rumahnya. Ini artinya Marta mengasihi Yesus. Karena apapun yang dilakukan, firman Tuhan berkata, barang siapa menyediakan segelas air, secangkir air sejuk kepada muridku, berarti dia menyambut aku. Nah, ini bukti bahwa Marta juga mengasihi Yesus. Dan dia berusaha menghormati Yesus dengan mempersiapkan segala sesuatunya yang dia bisa, yang dia sukai, yang dia punya, yaitu dia menyiapkan makanan dan minuman. Dan ini bukan hal yang mudah ya, Sis Ellen, karena bukan cuma Yesus yang datang, tetapi ada 12 murid bersamanya. Menyambut 13 orang di rumah itu bukan hal yang mudah, tetapi Marta melakukan dengan semangat dan dengan sepenuh hati, karena dia tahu dia sedang menyambut Yesus. Kita bisa melihat kasih Marta kepada Yesus begitu besar. Nah, kalau kita mau buka lagi di Markus 9 berkata, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Ini bukti bahwa Yesus tidak membenci apa yang Marta lakukan. Karena barang siapa memberi minum secangkir air, dia tidak kehilangan upahnya. Bahkan di Matius 25 dikatakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Saudara, kapan kita memberi Yesus makan? Ketika kita menyambut orang-orang yang paling hina, dikatakan sama seperti menyambut Yesus. Nah, hari itu Marta mempersiapkan segala sesuatunya. Marta mengorbankan dirinya untuk sibuk menyiapkan segala sesuatu karena dia menghargai kedatangan Yesus. Dia menyambut Yesus. Nah, ini bukti bahwa Marta mengasihi Yesus. Jadi bukan Yesus membenci Marta dan lebih memilih Maria. Yesus tetap mengasihi Marta dan Marta juga mengasihi Yesus. Nah, poin yang ketiga yang kita bisa pelajari dari Marta adalah ketika Yesus menegur Marta. Marta, Marta, mengapa engkau menyibukkan diri dan begitu khawatir? Nah, saat itu Yesus menegur bukan karena Yesus tidak mengasihi Marta, tetapi Yesus menegur untuk kebaikan Marta. Nah, seringkali kita merasa sedang menyiapkan yang terbaik, melayani Tuhan, kita sibuk, tetapi kita tidak sadar bahwa prioritas utama adalah harus duduk di bawah kaki Tuhan. Apapun pelayanan kita, ketika kita melayani di atas mimbarkah, di bawah mimbarkah yang tidak orang lihat dan perhitungkan, tapi ketika kita tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, ketika kita tidak memprioritaskan duduk diam di bawah kaki Tuhan melebihi apa yang kita layani dan apa yang kita sedang kerjakan, Tuhan Yesus menegur kita. Tujuannya adalah untuk mengingatkan Marta kembali, mengingatkan setiap kita bahwa yang menjadi dasar dari pelayanan kita haruslah kasih kita kepada Allah. Kenapa Tuhan Yesus menegur kita? Ini untuk menguatkan Marta, untuk menguatkan setiap kita wanita-wanita hebat.
ketika kita tahu kita mengasihi Yesus, kita sering kali punya prioritas yang utama untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan. Kita akan mendapatkan kekuatan baru yang memampukan kita untuk melayani dalam setiap kesibukan kita dengan kasih tentu saja. Itu kira-kira yang kita bisa pelajari hari ini dari tokoh dan kepribadian Martha, Sis Ellen. Wow, saya percaya wanita hebat, dan kita di sini juga Tasya sangat diberkati ya, Kak Berta ya, bahwa seringkali banyak pandangan memandang Maria jauh lebih baik dari Martha. Ya. Karena dikatakan Maria mengambil atau melakukan bagian yang terbaik. Tetapi hari ini kita diteguhkan kembali bahwa baik Maria dan Martha pun sama di mata Yesus ya, Betul. Kak Berta ya, puji Tuhan. Nah, sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari ini, kan ada banyak wanita-wanita Kristen atau wanita-wanita hebat di rumah ini. Ada yang sepertinya golongan Maria, ada yang sepertinya golongan Martha Ya, nih. betul. Gitu Kak Berta. Nah, yang saya mau tanyakan tuh gini, bagaimana cara kita bisa gitu ya, tadi seperti katakan seperti Martha mengasihi Yesus, bagaimana cara kita bisa mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan Yesus tetapi balance, seimbang dengan kegiatan yang kita lakukan dan juga dengan waktu doa kita gitu. Ya, yang tadi kita sudah pelajari bahwa Yesus menegur Martha bukan karena dia tidak mengasihi Martha, tetapi Yesus mengingatkan bahwa boleh tidak ada yang salah dengan kesibukan pelayanan kita, tetapi kita harus ingat yang menjadi fondasi atau dasarnya adalah kita harus punya hubungan yang baik dulu dengan Tuhan, menjadi prioritas pelayanan kita. Karena itu yang akan menguatkan kita untuk kita bisa melayani jiwa-jiwa, melayani gereja kita, melayani suami kita, keluarga kita, anak-anak kita. Berarti ini ada satu kesimpulan nih, kalau saya tarik kesimpulan nih Kak Berta dan Tasya ya. Kalau kita tidak memulai hari kita dengan mendahulukan Tuhan gitu, dengan apa ya, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, sepertinya nanti menjalani hari itu jadi berat gitu. Jadi maksudnya jadi gampang ngerti ya nggak sih? Tasya pernah punya pengalaman gitu nggak? Mungkin men-skip saat teduh atau doa dan langsung berkegiatan. Nah itu gimana Tasya? Ya rasanya pasti beda ya. Kalau kita memulai dengan doa atau ibadah di pagi hari, kayaknya tuh sepanjang hari tuh lancar-lancar aja. Tapi kalau kita udah skip, ada aja deh, entah emosi terhadap anak bisa lebih tidak terkontrol, terus ada aja yang kelupaan. Pokoknya apa yang kita rencanakan tuh kadang-kadang nggak jalan dengan mulus lah gitu. Jadi ternyata memang para wanita hebat, hal itu tuh nggak hanya dialami kita ya, tapi hampir semua wanita mengalami. Betul sekali. Seringkali ada nih ketika kita kan diberikan karunia dan talenta yang berbeda-beda ya. Ada tadi seperti Sis Ellen bilang, ada golongan yang memang tipikal pelayanannya seperti Maria. Mungkin dia hebat dalam khotbah, pelayanan di atas mimbar. Tetapi ada orang-orang yang memang luar biasa pelayanannya, tetapi memang tidak terlihat. Karena memang dia terpanggil, passionnya tuh untuk hal-hal yang kecil. Bayangkan kalau kita yang diberkati Tuhan dengan gereja yang begitu besar, tetapi tidak ada orang-orang yang pelayanannya seperti Martha, apa jadinya? Mungkin jemaat tidak senyaman seperti yang kita rasakan sekarang kan, Sis Ellen. Betul Kak Berta, saya setuju sekali. Dan memang ini sangat menarik ya Kak Berta. Kalau saya berpikir tadi gini, alangkah luar biasanya kalau ada Maria dan Martha digabung menjadi satu orang. Ya, akan jadi wow, kekuatan dan teamwork yang hebat tentu saja dalam pekerjaan Tuhan. Saya jadi teringat kalau saya sedang pelayanan misi, contoh ke Baduy, ketika ada orang-orang yang menyambut kedatangan kita sudah capek mendaki gunung gitu ya, terus sampai di sana ada orang yang memberikan kita minum segelas air aja. Itu di tengah kita sudah keluar keringat yang luar biasa, tenaga sudah habis, tiba-tiba disuguhkan minum. Itu mungkin tidak berarti ya kalau buat kita lihat dibandingkan pelayanan-pelayanan yang luar biasa, tetapi itu sangat besar bagi pelayan-pelayan misi. Nah,
pelayanan seperti ini kita tidak perlu merasa rendah diri karena saya tidak bisa berbicara di depan orang, saya tidak bisa seperti yang lain mungkin bisa memimpin pujian, bisa berdiri di atas mimbar. Saya hanya bisa pelayanan-pelayanan yang seperti ini. Tetapi ternyata Tuhan tidak membandingkan setiap orang dari tipikal pelayanannya, karena semua Tuhan perhitungkan. Tetapi yang jadi concern dan perhatiannya Tuhan adalah, sudahkah engkau duduk diam di bawah kakiku? Karena itu yang akan memperlengkapi setiap kita. Apalagi kita sebagai penolong, kita harus lebih kuat pastinya dari orang yang ditolong, yaitu suami kita, anak-anak kita. Tanpa kita duduk diam menjadi prioritas kita sebelum kita memulai pelayanan kita, mungkin kita tidak akan mampu menjalani semuanya. Betul. Dan Tuhan Yesus melihat itu. Yes, betul. Dan memang hanya satu kekuatan dalam hidup kita, yaitu terus berada dalam hadirat Tuhan ya. Yes. Kak Berta ya. Nah Kak Berta, saya mau tanya lagi dong. Kan Marta sepertinya ditegur Yesus ya, karena dia terlalu sibuk. Nah ini saya menarik sekali, kenapa? Karena di Alkitab tidak ditulis apakah reaksi Marta. Apakah dia kesel gitu ya, atau apakah dia mungkin kecewa, kok saya udah sibuk-sibuk Yesus tegur saya. Tapi tadi ada satu poin, nah itu mungkin Kak Berta bisa tolong sharing lagi gitu ya, bahwa mengapa Marta bisa menerima teguran Yesus itu ya, buktinya tidak ditulis apa respon dia, maksudnya negatif atau tidak, tapi Marta menerimanya. Nah itu posisi yang membuat Marta bisa menerima teguran Yesus dengan sangat legowo tuh gimana tuh Kak Berta? Ya, kalau memang motivasi pelayanan kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, ketika teguran datang bisa dari siapa saja, kita tidak akan membuat kita kecewa atau kita undur dari pelayanan, tetapi kita tetap dekat dengan Tuhan dan terima setiap teguran supaya untuk menguatkan kita kembali, memperbaiki kembali, dan mengingatkan kita. Terbukti Marta ketika Lazarus meninggal, dia tetap cari Yesus. Artinya Marta tidak undur dari Yesus karena ditegur, tetapi Marta mempunyai hati yang lembut, yang rendah hati, yang mau menerima setiap teguran. Dan saya percaya ini karena Marta mengasihi Yesus. Wah, sangat diberkati ya Syah ya. Nah mungkin Tasya punya pengalaman gak nih? Kadang-kadang kan ibu-ibu itu, kita para wanita hebat ini dan juga mungkin yang belum menikah gitu, kalau di rumah sudah terlalu sibuk, dan kalau sudah sibuk menerima teguran rasanya hati tuh bukannya apa ya menerima, tapi kayaknya langsung gitu ya, terbakar lagi begitu. Ini menarik nih kalau kita boleh tanya Tasya nih, mungkin ada yang bisa jadi masukan yang baik buat kita, karena Tasya ini jam terbangnya tinggi ya. Melayani juga seperti saat ini, mengajar juga, punya anak 4, saya 1 aja kayaknya sudah menguras waktu, tetapi dia masih selalu kelihatan sukacita, happy. Ini pasti ada sesuatu yang bisa memberkati kita nih, tips-tipsnya nih. Ya, kalau saya secara manusia ya, kalau dari kedagingan kita kan kayaknya siapalah saya gitu. Kayaknya nggak mungkin gitu saya bisa menghadapi semua pergumulan hidup, aktivitas sehari-hari itu dengan luar biasa gitu. Ya semua itu kembali karena pertolongan Tuhan sih gitu. Kalau saya pribadi adalah tipe orang sebenarnya bukan sabaran gitu loh. Justru tipe orang yang cepet naiknya gitu justru. Tapi ya dengan berjalannya waktu, mengalami proses juga gitu, akhirnya ya bisa memanage perasaan sendiri gitu. Ya itu nggak lepas juga dari campur tangan Tuhan sih gitu. Karena dengan 4 anak, karakter yang berbeda-beda itu bukan hal yang mudah gitu. bukan tentunya ya. Setiap pagi pasti harapan saya tuh, doa saya selalu, Tuhan berikan saya kesabaran lebih lagi hari ini, lebih dari hari yang kemarin gitu. Karena kita percaya iblis gak akan tinggal diam lah, pasti ada aja gitu cobaan-cobaan. Dan puji Tuhan saya masih dikasih kesempatan lagi untuk melayani setelah sekian lama sempat vakum karena terlalu fokus mengurusi anak-anak.
dan juga masih diberi kesempatan untuk bisa kembali mengajar gitu. Ya semua itu tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Itu sangat penting poinnya. Campur tangan Tuhan Ya. itu ya Syah. Oh puji Tuhan. Berarti tadi yang Tasya katakan ya Kak Berta, Tasya belajar dari pengalaman-pengalaman yang terjadi di Betul. hidupnya. Tadi yang saya catat ada satu kata, berproses Ya, ya. betul. Sama seperti Marta, dia mungkin tidak langsung bisa sadar bahwa oh iya ini ada Tuhan Yesus, ada waktu di mana kita bisa quality time dengan Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan secara langsung. Tetapi karena semangatnya untuk melayani, karena memang dasarnya dia mengasihi Yesus, seringkali membuat kita lupa. Nah, tapi saya percaya ini juga ada proses buat Marta untuk dia bisa ditegur, menerima, dan akhirnya dia menjalankan sesuai apa yang Tuhan Yesus mau. Oh, yes. Berarti para wanita hebat, kita kembali belajar hari ini untuk kita dapat membalance perasaan kita dan segala sesuatu yang kita lakukan. Intinya kuncinya satu, dahulukan Tuhan di atas segalanya. Yes, Sehingga betul. teguran, kritikan tadi yang seperti Kak Berta sampaikan, itu kita menerimanya tidak berat hati ya, justru sukacita karena itu tanda Tuhan mengasihi kita. Betul. Oh puji Tuhan, pasti kita semua diberkati ya, amin. Jadi jangan cepat putus asa ketika aduh saya kok nggak bisa jadi orang yang sabaran ya. Aduh saya kok nggak tahan ya ngelihat anak saya yang satu ini nangis, yang satu ribut. Kapan saya bisa jadi orang yang tenang? Semua ada prosesnya. Kuncinya adalah ketika kita memprioritaskan waktu kita untuk Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita, mericas kita kembali, membentuk kita kembali sampai sesuai menjadi apa yang Tuhan mau. Wow, puji Tuhan, terima kasih Kak Berta sudah sangat memberkati dengan sharingnya hari ini. Jadi kita belajar bahwa Marta ada ditulis di Alkitab juga karena Tuhan punya maksud yang besar. Yes, Dan kita pasti. belajar dari Marta bahwa kita dikasihi Tuhan. Dan seperti Marta, layaknya kita kembali mengasihi Tuhan. Sehingga pada saat kita mendahulukan Tuhan ya Kak Berta, menerima teguran atau apapun yang kita alami, menjalaninya jadi lebih rest. Betul. Menjalani prosesnya dengan lebih baik. Dan perlu ingat bahwa identitas kita yang tadi, Yes. kita dikasihi Tuhan. Sehingga ketika kita ditegur, kita tahu itu karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Wow. Luar biasa hari ini para wanita hebat yang di rumah. Kita sungguh diberkati karena setiap hari kita perlu belajar. Karena proses itu terus terjadi selama kita hidup ya Betul. Kak Berta ya. Oke Kak Berta, ada yang mau disimpulkan dari sharing kita hari ini? Yang pertama yang kita pelajari dari kepribadian Marta, kita harus menyadari identitas kita, bahwa kita, para wanita, kita dikasihi Tuhan, dan itu yang memampukan kita untuk percaya bahwa kita sanggup melakukan segala hal untuk melayani Tuhan karena kita dikasihi Tuhan. Apapun talenta dan karunia yang Tuhan berikan, walaupun mungkin berbeda dengan yang lain, kita tetap percaya diri dan tahu bahwa aku bisa melayani Tuhan karena aku dimampukan dan dikasihi Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan tahu bahwa orang yang mengasihi Tuhan, orang yang tahu prioritasnya, yaitu harus mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Supaya apa? Supaya dia dimampukan kembali untuk melayani Tuhan. Wow, luar biasa, puji Tuhan. Dan hari ini setiap kita semakin dibukakan. Dan saya percaya setiap firman Tuhan yang disiarkan saat kita melakukan, ada kekuatan Roh Kudus yang memampukan kita dan hidup kita akan semakin berbuah. Kita akan menaikkan satu pujian. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Biar sungguh dalam kehidupan kita Tuhan selalu menyatakan rencana dan jalannya bagi setiap kita. Inilah rinduku kepadamu. Kami para wanita milikmu Tuhan. Kami mau lebih lagi hidup bergantung dan hanya menaruh Engkau di tempat yang pertama dalam hidup kami. Inilah rinduku kepadamu.
kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami tahu sangat mengasihi kami mengucap syukur Tuhan. Engkau memilih kami dengan segala keberbedaan kami, dengan segala kepribadian kami. Kami tahu Tuhan, ada identitas yang Engkau berikan kepada setiap kami. Kami dijadikan anak-anak-Mu dan kami dikasihi Tuhan. Itu yang cukup untuk kami mampu melakukan setiap bagian kami dalam pekerjaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan berani memberikan yang terbaik karena Tuhan mengasihi kami dan kami tahu Engkau mengenal setiap kami. Kami yang mengasihi Tuhan juga, kami tahu Tuhan, kami harus punya prioritas di mana kami juga harus memiliki waktu kami dengan Tuhan supaya kami mendengar suara-Mu. Kami mendengar ketika Engkau menegur kami. Kami mendengar ketika Engkau menghibur kami. Kami mendapatkan kekuatan yang baru saat kami duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami penolong bagi banyak orang, terutama bagi pasangan kami, bagi keluarga kami. Sebab itu Tuhan, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk memampukan setiap tugas kami untuk menjadi penolong, selain kami minta kekuatan dan memperbanyak waktu kami untuk duduk bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, hari ini kami percaya, kami sudah belajar bahwa kami dikasihi Tuhan. Kami sudah belajar bahwa kami siap memberikan yang terbaik buat Tuhan, tanpa membanding-bandingkan dengan yang lain Tuhan. Karena kami tahu kami saling bisa memperlengkapi. Terima kasih ya Bapa. Jadikan hari ini Tuhan pembicaraan kami, firman Tuhan yang sudah kami dengar menjadi rema dan kekuatan bagi setiap wanita-wanita hebat, terutama jemaat MCC BSD. Terima kasih ya Bapa. Dan sekarang Tuhan, kami mengucap syukur, kami sudah selesai membicarakan tentang Marta. Kami percaya Tuhan yang menolong kami dalam prakteknya setiap hari. Terima kasih ya Bapa. Dan sekarang wanita-wanita hebat, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah segala berkat ya dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus, anugerah dan karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dan kekuatan dari Roh Kudus saat ini memenuhi kita dan memampukan setiap kita untuk menjadi penolong dan menjadi wanita-wanita yang cakap di mata Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Amin. Terima kasih Kak Berta sudah sangat memberkati. Puji Tuhan, para wanita hebat, saya percaya kita semua diberkati dan percayalah kita akan semakin bertumbuh menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan. Sampai jumpa di acara selanjutnya Women's Talk.